Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan sahabat-sahabatku dimanapun berada, pada kesempatan ini saya mau sharing ya kepada sahabat-sahabat sekalian terkait dengan refleksi awal tahun 2021 ya. Sahabat-sahabatku, sebelumnya kita sudah melewati tahun 2020 yang dimana di awal-awal tahun itu sampai sekarang ya, awal-awal tahun 2020 kita dihadapkan sebuah cobaan yang sangat luar biasa yang melanda semua umat manusia di seluruh dunia, yaitu pandemi ya, pandemi COVID-19. Itu sangat luar biasa. Mungkin sekarang sudah hampir 1 tahun ya. Sekarang kita sudah memasuki awal tahun 2021. Ini sangat luar biasa. Refleksi ini menjuru kepada bagaimana kita sebagai generasi-generasi muda, apa sih yang harus kita lakukan supaya generasi muda Islam tidak merasa ketinggalan. Karena banyak orang yang mengatakan atau banyak orang berpandangan bahwa orang-orang Islam itu kebanyakan kenapa ya mengalami kemunduran, generasi-generasi muda Islam itu banyak sekali tidak produktivitas dibandingkan dengan orang-orang barat, atau dibandingkan orang di barat itu mereka lebih maju. Kenapa sih orang-orang Islam kita ini kadang-kala merasa ketinggalan kan? Ada yang beranggapan seperti itu. Tentunya ini menjadi refleksi, menjadi renungan juga bagi kita sebagai anak-anak muda, generasi-generasi penerus bangsa, terutama generasi Islam ya, khususnya di negara kita ini. Perlu ada kesadaran, ada perubahan pola berpikir yang harus kita benar-benar rubah ya. Kenapa? Karena kita bisa melihat ya teman-teman semuanya ya, banyak sekali generasi-generasi muda kita ini terkadang hidupnya lebih tenang-tenang saja, lebih banyak ya mungkin santai-santai dibandingkan dengan orang-orang di barat itu. Mereka adalah berjuang juga, bekerja keras ya kan. Justru seharusnya yang harus dicontohi oleh orang barat itu adalah kita sebagai anak-anak muda Islam. Karena di awal-awal perjuangan di zaman Rasulullah SAW, di situ adalah para generasi-generasi muda yang melakukan sebuah perubahan, melakukan dakwah, kemudian melakukan sebuah perkembangan atau sebuah peradaban yang sangat pesat ya pada zaman Rasulullah SAW. Sama halnya juga dengan kita sekarang ini sebagai generasi-generasi muda. Ayo kita melakukan sebuah perubahan, melakukan peradaban yang sangat maju ya. Kalau saya melihatnya gini, cenderung kita sebagai anak-anak muda ya, mungkin saya juga mengevaluasi diri saya ya kan. Mungkin sudah 1 tahun kita lalui, kita dihadapkan dengan kondisi pandemi, banyak orang bingung untuk melakukan sesuatu hal ya, mungkin terkait dengan pekerjaan dan lain sebagainya, banyak hal, atau melakukan sebuah aktivitas, maka banyak sekali mungkin dari segi perusahaan atau semua orang terhambat untuk mau melakukan aktivitas untuk bekerja dan lain sebagainya ya kan. Tapi kita harus menyadari itu semuanya, bahwa ini adalah yang harus kita refleksikan, yang harus kita renungkan, yang harus kita bermuhasabah di dalam diri kita sebagai generasi-generasi Islam. Banyak sekali cobaan yang harus kita hadapi. Maka salah satunya adalah kenapa sih generasi-generasi Islam mundur, terutama adalah tidak fokus pada pendidikan, tidak fokus mereka untuk belajar. Seharusnya di usia-usianya yang matang, atau di usia-usia remaja, atau di usia-usianya mulai dari SMP atau dari SD, SMP, SMA itu fokus untuk belajar dan belajar. Tetapi
Malah dia kadang-kala ada orang ya, atau ada orang generasi atau seorang anak mulai dari SD itu sudah mereka sudah mengenal namanya pacaran, kemudian disibukkan dengan dunia percintaan yang seharusnya itu adalah belum itu ditanamkan oleh seorang anak. Bukan itu yang harus mereka pelajari, bukan itu yang harus mereka nikmati, atau bukan hal seperti itu yang mereka bisa lakukan, bukan itu. Ya kan? Seharusnya mereka fokus belajar dan belajar. Sama juga dunia SMP disibukkan dengan dunia itu, dunia kasmara, dunia percintaan, sehingga pikirannya mereka tidak fokus untuk belajar dan belajar. Kita bisa melihatlah orang-orang yang fokus belajar, orang-orang yang tidak disibukkan dengan dunia percintaan, mereka lebih sukses kan? Seperti itu. Ya kan? Itu hal yang paling kecil aja sih yang membuat generasi muda Islam itu mengalami kemunduran. Itu ya disibukkan tadi dengan dunia itu. Apalagi dunia SMA, wah itu luar biasa. Kalau seandainya dari keluarga itu tidak mengantisipasi untuk mendidik itu seorang anak, ya kan, tidak fokus untuk belajar, itu akan susah. Ya tentunya juga akan mengalami perkembangan generasi muda yang tidak akan menjadi maju. Kemudian seharusnya ketika mereka selesai kuliah, selesai sekolah di SMA, melanjutkan lagi pergi perguruan tinggi, kuliah, harus fokus bagaimana memperdalam ilmu pengetahuan pada fokus jurusan tertentu, mempunyai keahlian di bidangnya masing-masing atau di bidang tertentu ya. Sehingga kita ini mempunyai kemajuan atau mempunyai keahlian sehingga kita menguasai salah satu bidang ilmu. Dan ketika kita sebagai seorang Islam, tentunya nilai-nilai keislaman, nilai-nilai yang harus ditanam di dalam diri kita adalah nilai-nilai keislaman, nilai-nilai ilahiyah juga yang harus ditanamkan di dalam diri kita. Terkait dengan akidah, terkait dengan akhlak, itu juga yang harus ditanamkan di dalam diri kita. Itu adalah kita sebagai generasi-generasi muda Islam, itu yang harus ditanamkan di dalam diri kita. Kenapa orang Islam mengalami kemunduran? Itu tadi, tidak produktivitas kan. Akhirnya kan ketika mereka tidak fokus pada bidang tertentu, sehingga mereka tidak produktivitas. Ya, sama dengan saya. Jadi harus memperbanyak ilmu pengetahuan dan wawasan kan. Kemudian juga bukan saja hanya ilmu pengetahuan dan wawasan, tetapi juga bagaimana kita beradaptasi dengan lingkungan kita. Kemudian pendidikan informal juga harus kita lakukan. Bagaimana kita bersosialisasi dengan masyarakat, bagaimana kita melakukan sebuah kegiatan-kegiatan yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Ya, banyak sekali kita bisa bergabung di sebuah organisasi dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu pendidikan informal yang ada atau yang harus kita lakukan. Maka saya lihatnya di situ sih generasi-generasi muda. Maka ayolah, banyak sekali tantangan problematika di dalam kehidupan kita, apalagi di generasi-generasi muda Islam, terutama mungkin di bangsa kita Indonesia ini. Banyak hal yang harus kita lakukan, ya kan? Terkait dengan pendidikan seumpamanya, banyak di pelosok-pelosok negeri kita ini mereka belum tersentuh dengan pendidikan dengan baik atau pengetahuan agama dengan baik dan benar. Banyak sekali di pelosok-pelosok belum yang mendapatkan itu semua. Maka inilah yang harus kita lakukan sebagai generasi muda. Ayo kita lakukan produktivitas sehingga kita menjadi bangsa yang maju, menjadi generasi-generasi muda Islam yang bisa menggerakkan, mencerahkan dan menggembirakan. Itu yang harus kita lakukan. Maka awal tahun ini marilah kita refleksikan apa sih yang harus kita lakukan dalam 1 tahun ini, dalam 1 tahun ke depan juga, ya kan? Sehingga kita menjadi produktivitas. Mudah-mudahan ini sih yang perlu saya sharingkan kepada kita semuanya. Ayo kita bangun kesadaran bersama, jangan berleha-leha, jangan disibukkan dengan dunia ya, kasmara terutama ya. Seharusnya kita fokus dululah untuk belajar di usia-usia SMP atau usia-usia kuliah. Kalau seandainya sudah ada ya jangan lama-lama juga, mungkin seperti saya juga belum ya. Tapi itu yang menjadi terpenting sebenarnya yang harus kita lakukan bersama-sama. Kita generasi muda Islam, ayo kita bersama-sama bekerja, itu melakukan sebuah perubahan, bekerja sama, memperluas teman, memperluas kawan, memperluas persahabatan, sehingga kita mau melakukan sebuah perubahan itu lebih gampang dan lebih mudah. Itu ya.
Mudah-mudahan ini bisa mencerahkan kita semuanya, bisa menggembirakan dan menggerakkan hati kita untuk selalu melakukan yang terbaik sesuai dengan tuntunan agama dan syariat kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fissabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.